kalau kita bicara tentang pintu Saud, ya, pintu Saud itu keturunan dari seorang kiai, namanya itu Raden Abdullah, namanya itu Ki Abdullah, tapi yang dikenal itu Bintoro Bungso. Itu orang sepupuan, orang tuanya Bintoro Saud. Bintoro Saud itu sebenarnya memang dari kalangan sudra. Ya, dari kalangan sudra. Kenapa Bintoro Saud itu sampai memimpin di Sumenep? Bintoro Saud ini kurang lebih umurnya ini 17 tahun. Masih belum ngalah. Ini dipungut oleh pamannya. Pamannya itu Ke Pekeh namanya. Pesantrennya itu sampai sekarang jadi pepunden di desa Lembung. Lembung Barat. Ya, Lembung Barat itu. Kayaknya tahu sudah kamu mau bicara dengan saya kalau sudah tahu. Ya, ya, Lembung itu. Waktu itu orang tuanya Bintoro Saud yang namanya itu Bintoro Bungso itu meletakkan paku 7 paku di sebuah papan itu, 7 paku. Nah, waktu itu paku tersebut dipendam di area alun-alun Sumenep. Depan Masjid Jami itu kan ada alun-alun ya. Pendam di sana. Dia bilang, Bintoro Bungsonya itu. iya, orang tuanya. Nanti 7 turunan dari turunan anak saya ini akan memimpin Kabupaten Sumenep. Itu terbukti gitu. Kenapa Bintoro Saud itu diangkat jadi bupati? Sebenarnya itu Bintoro Bungso ini sudah punya istri yang namanya Nyi Isah. Itu sudah punya anak 2, diantaranya pacenan dengan Somala. Nyi Isah, ya Nyi Isah. Itu rajinnya Bintoro. Iya, istrinya, istri Bintoro Ada Saud. di sana Bapak makamnya. Iya, insya Allah makamnya dekat di Kepokpe itulah. Iya. Saya bisa nyampe sana. Terus pacenan ini tidak beristri. Bahaudin namanya tuh, Bahaudin. Dengan julukannya itu kalau tidak salah Raden Aryo Kusumanegara. Itu. Makamnya ada di Batu Ampar sana. Terus kalau tidak salah ini saya lupa ya tahunnya ya. Waktu itu Sumenep dipimpin oleh Raden Rasmana atau Tirtonegoro. Orang tua itu Tirtonegoro. Iya, Raden Rasmana. Waktu malam dia mendapat wangsit. Kalau memang Sumenep ini mau tentram, cobalah kamu cari orang laki-laki atau pemuda yang memakai kata bahasa Madura itu sepu epek tuh, epek yang menggendong itu apa namanya itu, kata orang Madura itu gerunju tuh, anuna arba itu, iya gerunju, pakai odeng gentong rek-rek itu dalam mimpinya selama 3 kali. Ternyata setelah dicari itu tidak salah lagi, itu Bintoro Saud. Lalu dia diminta sama Mahapatinya untuk dibawa ke Sumenep. Setelah nyampe di Sumenep, dia ternyata mau dijadikan suami oleh Tirtanegoro. Dia terkejut. Ke Mahapatinya kan nggak bilang apa salah apa saya kok saya dipanggil ke Sumenep.
Ternyata nyampe di sana itulah Tirtonegoro itu bilang untuk mendampingi beliau. Ya, mulai dari situlah Bintara Sawat itu sudah dinobatkan sebagai Bupati Sumeneb yang ke-37 mungkin. Tuh. Sampai 7 turunan dari Bintara Sawat itu yang memimpin Sumeneb. Setelah itu tidak boleh. Keturunan dari Bintara Sawat itu katanya Bintara Bungso tidak boleh. Tidak boleh memimpin Sumeneb. Kalau memaksa untuk memimpin Sumeneb keturunan dari Bintara Sawat, maka Sumeneb akan kacau balau. Itu entah mitos entah fakta itu menurut buku sejarah menurut saya. Itu ya. Yang memimpin selanjutnya itu kan anak dari Ratu Iza. Betul. Anak kedua dari Ratu Iza. Panembahan Somala. Panembahan Itu ya Somala. Asiruddin itu dekat Raden Aryo Notonegoro mungkin kali ya. Ya itu kisahnya yang Gunung Pegek itu kan biar gak kelihatan istri pertamanya kalau mau pergi ke Ratu Tirtonegoro. Iya betul, Gunung Pegek itu. Iya. Seperti itu memang. Makanya yang meneruskan Bintara Sawat itu ya Panembahan Somala itu. Yang mendirikan masjid kalau tidak salah itu Panembahan Somala. Yang mendirikan masjid Jami itu sama keratonnya. Makanya itu sampai sekarang itu keraton dinamakan Keraton Somala sampai sekarang. Jadi untuk lingkungan Karangtua, Panjen, Bungselok, Pajegelan itu lingkungan Keraton Somala itu sampai sekarang. Seperti itu. Itu menurut pengetahuan saya. Lain lagi mungkin ada pendapat lain dari guru-guru sampai ini adik-adik semuanya. Bapak itu pernah ke Lembung, desa Lembung Batu. Iya, 2 kali saya ke sana. Oke. Pondoknya masih ada Mbak sekarang? Iya, dilestarikan sama ini keturunannya semuanya. Iya. Kalau malam Jumat manis itu ramai di sana. Iya, Iya. Saya ke sana ya sambil lalu ya mungkin ada barokah, dan yang kedua ya ingin mencocokkan tentang apa yang telah dibaca saya di buku itu. Dipelajari, Pak. Ya dipelajari saya itu. Gitu. Bapak kayak biografinya tahu? Kayak Bintara Sawat. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa? Kalau soal lahirnya saya tidak paham. Lahirnya Bintara Sawat tidak paham saya. Kurang tahu ya. Bintara Sawat. Hanya saja kisah kehidupannya ya, Pak? Iya. Ya. Yang saya belajar. Bahkan cerita itu saya angkat kemarin tahun 2019 di Jakarta. Waktu saya main di Jakarta itu yang diminta kan, yang diminta keluarga Gus Dur itu. Kan Itu. Saud itu kan berbicara. Ya. Kenapa kok bisa dinamakan Bintara? Itu bisa mitos ya. Katanya itu loh ya, katanya. Tapi yang dipelajari saya itu di buku itu kayaknya nggak ada. Waktu hamil katanya itu nyaut itu ya. Menjawab dalam perut. Itu Tapi katanya. di Lenteng itu ada loh Pak. Ya. Keterangannya tuh di kitab Iya. kuliahnya kalau waktu pas kecil itu Dijawab di bapaknya mengucapkan salam Ya, itu bilang Waalaikumsalam. iya, Waalaikumsalam itu. Makanya dinamain Bintara Sawat. Itu sama dengan ini, sama dengan di daerah apa nih? Apa nih ya? Di sebelah selatannya Lenteng ini apa namanya? Tarebung Kerap ini daerah apa ini? Talaga, apa? Iya, daerah itu ya. Telaga. Ya. Nah, daerah sana Tarebung Kerap. Ini kan mitos sebenarnya. Ini menurut cerita rakyat di sana. Apa namanya? Legendnya itu yo.
nggak bisa jadi gula. Legennya, Laangnya itu, Laang. laangnya biasanya. iya. Tapi dijual loh bapak. Iya, sampai sekarang nggak bisa jadi gula. Itu katanya. Nah, menurut cerita itu ada dua versi. Yang pertama, ketika pintu resort itu apa ya, berkelana lah, dia minta minum apa itu legen lah, nggak dikasih, terus dia dikutuk sama pintu resort, Nggak bakalan jadi gula. nggak bakal jadi gula. Versi yang pertama itu mitos. Versi yang kedua, waktu Panembahan Somala itu anaknya pintu resort ini mau mendirikan masjid jami karena di sana itu banyak masyarakat yang dari Lenteng. Dia minta itu masjid jami apa namanya, temboknya ini semuanya bukan air, bagian semua itu yang dibuat ini Buat tembok. Buat Tembok, iya. dapurnya ini ya. Umurnya dulu. Nggak pakai air ya, Pak? kan dulu iya kan dulu jarang nggak ada sumur ya. Jadi dia minta sama masyarakat mana itu, iya, tolong bawakan legen ke sini mau dibuat. Bilang nggak ada di sana katanya. Ya dikutuk sama Somala katanya itu. Ada dua versi. Menurut legendanya ya, Pak? Iya, legendanya itu ada dua versi. Iya, sama dengan itu pintu resort. Apa maksudnya, Bu? Tanya. Baik, sambil minum ini. Oh, Iya. Iya. Udah. Akhir ceritanya sudah, Pak. Iya. Sampai situ. Sampai Terus enggak, kalau sampai pintu resort itu selama memimpin di Sumeneb itu juga banyak problem. Sepertinya dari sepupu dari Tirtonegoro itu. Ya. Purwonegoro namanya. Purwonegoro. Itu kan sepupu dari apa? Dari Ratu Tirtonegoro. Dia cemburu sama Bindara Saud. Gitu. Karena dia Purwonegoro cinta sama adiknya, sama Tirtonegoro. Ketika beliau dengar bahwasanya kawin dengan Bindara Saud, dia punya tujuan untuk membunuh Bindara Saud Purwonegoro. Gitu. Tapi tidak sampai terjadi Bindara Saud dibunuh. Karena itu ada salah satu penggawa yang menyamar menjadi Bindara Saud. Waktu itu penggawa yang menjadi Bindara Saud tengah duduk di apa ya, di singgasana. Lalu Purwonegoro itu datang untuk membunuh, dianggap dia Bindara Saud. Tapi tidak terjadi. Malah yang terbunuh itu Purwonegoro sendiri. Waktu apa, dia mau memenggal, kena sama tiangnya pendopo. Kalau tidak salah sampai sekarang itu ada bekasnya di Astatin gitu. Kan ada tuh pendopo yang Iya. itu ada.